Halo semua, kembali lagi bersama aku Ahmad Sarkawi Subuya di channel Ahmad Sarkawi Subuya tentunya, yaitu di Ramadan Inspiration Talk, yaitu di konten Inspiration Podcast. Di Inspiration Podcast kali ini, aku bakalan bawa narasumber yang cukup lihai di dunia organisasi, tapi bukan hanya di dunia organisasi, dia juga cukup lihai di kehidupan nyata. Dan dia ini orang itu kayak istilah itu calon-calon pemimpin gitu loh. Wow, gimana sih orangnya? Jadi ini dia ini salah satu junior aku sebenarnya. Dia salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang dimana dia salah satu anggota organisasi HMI cabang Padang, yang dimana dia masih angkatan 2017 jurusan apa ya, lupa. Aku lupa jurusan apa, pokoknya dia di kuliah di UIN IB Padang. Jadi anak ini itu memang cara ngomongnya itu ala-ala kayak pemimpin. Memang dari karakternya pun nampak kali dia itu orangnya cocok pemimpin. Dan langsung saja kita bakalan menghubungi beliau, dan semoga bisa menginspirasi kalian, dan kita bakalan korek habis tentang organisasi, tentang pandemi, dan hubungan-hubungannya semua. Nanti kita juga akan putar balikan bagaimana cara bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik di masa perkuliahan nantinya gitu. Oke? Langsung saja kita akan menghubungi beliau. Nama beliau adalah Irman Saleh Nasution. Oke? Siap-siap. Semoga bermanfaat, semoga berinspirasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ananda. Selamat malam juga. Oke, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sampai sekarang masih bernafas sesuai dengan ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Jadi sibuk apa sekarang? Sekarang sedang di Padang atau sudah balik ke Sumut? Masih tetap stay di Padang. Waduh, stay di Padang ya, agak kaget ya stay di Padang. Jadi kenapa nggak memilih pulang? Karena masih ada lagi tanggung jawab yang harus diselesaikan di Padang. Oh, mudah-mudahan selesai secepatnya ya kan, biar bisa balik kampung katanya, walaupun nggak boleh katanya. Amin. Pulang kampung boleh, mudiknya nggak boleh. Iya betul. Itu dua arti bahasa yang nggak nyambung ya kan. Sebenarnya sama artinya, cuman katanya mudik boleh, pulang kampung nggak boleh. Iya. Iya kan, berarti sama aja ya kan. Iya, itulah. Oke. Ya, mudah-mudahan urusannya segera selesai dan bisa balik ke kampung kita ya tentunya ya. Amin. Oke. By the way, gimana sih kehidupan sekarang di sana di Padang? Karena kan kemarin kan aku balik kan. Irman sendiri masih di Padang. Situasi di Padang sekarang itu sudah sampai mana gitu? Ya. Kalau kita bicarakan tentang situasi di Padang sekarang ini, mungkin dari sebelum-sebelumnya ya memang udah jauh berbeda, Bang. Oh, iya. Jadi, kalau sekarang di Padang ini karena ada peraturan dari pemerintah yang namanya PSBB. PSBB. Ya. Ditetapkan pemerintah dan sudah dilaksanakan. Ya, orang pun sekarang sini ya mematuhi lah kan peraturan itu, jadinya orang di sini pun udah semakin sepi kayaknya gitu kan. Oh, jadi benar itu PSBB itu dilakukan di sana gitu? Benar. Jadi saya kira kan kadang gini loh, aku kira kan banyak yang bilang PSBB itu banyak yang masih melanggar gitu, terutama kan kita nggak usah sebut kota-kotanya dari mana. Kadang kan kita nggak tahu kota dari mana, kadang kota kita sendiri, kadang kota tempat kita ngambil pendidikan, kadang kota lain kan. Tapi yang mau saya tanyakan sendiri, apakah benar PSBB itu banyak yang melanggar di Padang atau gimana? Kalau menurut pandangan saya pribadi, Bang, PSBB di sini banyak yang mematuhi, malahan tidak melanggar gitu. Berarti masih banyak yang mematuhi gitu ya? Iya. Berarti fakta-fakta yang dikeluarkan orang yang di sosial media itu gimana? Kadang kan banyak nih berita-berita yang datang ke kita yang di kampung ini kan, bahwa PSBB di Padang kadang katanya
nggak sekuat di PSBB yang lain gitu. Jadi kan gitu. Jadi salah itu Bang, salah. Iya, jadi kan saya kira hoax atau fakta kan, makanya saya tanyakan langsung kan gimana gitu. Firman aja Bang kan. Mungkin udah satu minggu atau 2 minggu belakangan ini lah Bang. Yang penting pas Ramadan inilah. Berarti pas masuk Ramadan PSBB itu udah mulai diberlakukan gitu. Udah. Sebelum Ramadan sudah diberlakukan. Kalau sebelum Ramadan belum lagi. Belum, berarti pas masuk Ramadan ini ya. Iya. Kenapa saya bilang tadi banyak yang mematuhi peraturannya Bang kan? Kan 1 minggu belakangan ini kan Irman keluar. Ada keperluan yang sangat penting sekali untuk diurus kan. Jadi Irman keluar, atau nyatanya memang di bypass setiap simpang itu dari Satpol PP kepolisian itu ketat penjagaannya. Oh iya paham. Nah, kalau ada orang yang tidak pakai masker, disuruh putar balik tanpa ada alasan tertentu. Yang penting putar balik. Putar balik. Siapapun itu gitu. Siapapun itu. Nggak pilih kasih gitu ya. Pilih kasih. Wow. Firman aja naik mobil. Naik mobil. Iya. Bukan naik motor, naik mobil. Iya betul. Pilih kasih. Putar balik. Yang penting pakai masker di depan mereka. Iya. Yang penting dia kalau nggak pakai masker putar balik gitu ya. Iya, putar balik. Tapi kalau yang pakai masker lanjut gitu. Lanjut, karena dia mematuhi peraturan gitu kan. Iya, sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang saat ini kan. Iya. Iya sih, karena kan saya dengar juga faktanya kan banyak nih di Sumatera Barat kan, terutamanya di Kota Padang itu kan banyak masalah-masalah yang keluar. Cuman setelah kita tanyakan langsung ke Irman sendiri, katanya masih banyak yang mematuhi. Tapi alhamdulillah sih saya masih bersyukur, karena takutnya nanti kalau semakin panjang yang tidak mematuhi, otomatis kita yang di kampung ini yang mau melanjut pendidikan di Sumbar susah ya kan? Iya. Iya sih, iya. Jadi kita pun yang pulang dari Parang ini ke kampung itu pun tambah susah juga itu. Iya itu, makanya lebih bagus sih sama-sama mematuhi biar sama-sama enak gitu, sama-sama nyaman kan. Iya. Berarti alhamdulillah masih berlaku ya, masih terjaga lah ya. Alhamdulillah masih terjaga. Terus BTW gini, di sana kondisi di sana udah gimana? Masih banyak yang positif atau makin berkurang gitu? Ya sampai sejauh ini memang Bang, kalau memang masalah dibilang itu bertambah, mungkin kalau saya pribadi tidaklah rasanya. Masih apalah gitu. Tapi kalau 50-50 gitu. Kalau saya dibilang pun banyak yang sembuh nggak bisa juga dibilang kayak gitu. Tapi yang terakhir kali Irman mendapat informasinya itu ada positif, tetap seperti sebelumnya gitu Bang kan. Tetap pada angka yang telah ditentukan kemarin gitu. Iya, berarti masih terbuka ya, nggak ada persembunyian gitu kan? Yang positif pun belum ada, yang sembuh pun belum gitu. Pokoknya nggak ada yang sampai disembunyikan data-data ya kan? Dibuka semua kan, kita terbuka gitu. Kayak mudah-mudahan lah ya kan. Btw gini, di masa pandemi sekarang ini kan terutama di bagian organisasi kemahasiswaan kan sempat banyak saya iming-imingnya saya dengar itu semua tertunda. Mulai dari kegiatan, mulai dari perlombaan, mulai dari kompetisi, mulai dari rekrutmen, mulai dari apapun itu, semuanya sempat tertunda. Nah, termasuk mungkin organisasi Irman sendiri. Irman kan organisasinya kan sekarang ini di HMI ya. Iya. Di HMI. Jadi di organisasi HMI saat ini apakah memang benar-benar dibatalkan semua kegiatan atau ada yang dilanjutkan gitu? Iya Bang ya. Memang acara itu ditunda Bang. Oh, ditunda semua? Iya. Jadi nggak ada yang bisa dilanjutkan satu kali pun tanpa apa gitu? Enggak ada memang. Oh. Contohnya Bang kan pas masa pandemi udah menyerang dunia. Nah, berlaku peraturan dari pemerintah.
sebelum berlakunya peraturan pemerintah, tetapi masa pandemi sudah bersebar di dunia, tapi kalau Indonesia belum separah itu, kami sudah rapat-rapat tentang kepanitaan. Kami sudah bentuk panitia tentang namanya itu acara kami makrab. Iya. Makrab ini namanya itu malam keakraban. Di sini kami camping dalam 3 hari 3 malam. Nah, dalam acara ini untuk mempererat silaturahmi kami gitu kan. Nah, dalam acara makrab ini kami juga memasukkan kepada acara wisudaan gitu. Karena kan situ kan udah mau berdempetan dengan acara wisuda gitu kan. Betul. Dari UIN gitu. Nah, baru itu berarti tanpa kan udah 2 acara jadinya itu kan. Iya. Walaupun dalam satu tanggal yang sama gitu kan, tapi udah bisa dilaksanakan 2 cara. Tapi sayang seribu sayang. Setelah kami rapat 2 minggu, kalau tidak salah, COVID ini menyerang ke Indonesia kan gitu. Peraturan dari pemerintahan tidak ada gitu kan, bahwasanya kegiatan yang berkumpul-kumpul itu tidak boleh, dan segala macam itu tidak boleh, jadinya ya terputus jadinya kayak gitu. Berarti dibatalkan gitu ya, otomatis dibatalkan langsung di tempat gitu, nggak ada surat apa gitu pemberitahuan, langsung dibatalkan di tempat biar nanti nggak berefek ke depan gitu ya. Iya, enggak, iya, kayak gitu. Jadi gini, ada informasi di WA, kalau itu dibatalkan, ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan. Dalam waktu yang tidak ditentukan, ya saya dengar semua organisasi pun mengatakan kayak gitu, dalam waktu yang tidak ditentukan. Karena saya dengar gini, waktu yang dalam tidak ditentukan ini kan belum pasti tanggal berapa, ataupun belum pasti berakhirnya kapan. Berarti otomatis masih ada perpanjangan sampai selanjutnya gitu ya kan? Iya. Terus gini, apa sih efek organisasi HMI terhadap pandemi yang sekarang gitu? Efek yang lebih kerasa gitu, apa sih pandemi sekarang gitu? Yang kerasa banget sampai sekarang gitu? Sampainya gitu. Iya. Kalau saya pribadi sih, kalau efeknya itu yang terasa karena pandemi ini, yang pertama sekali itu silaturahmi lah. Berarti silaturahmi di organisasi itu udah mulai jarang gitu atau gimana? Iya. Nah, ya udah mulai kan nggak ada lagi. Bukan masalah nggak jarang. Iya itu memang nggak ada lagi. Iya. Itu kan nggak ada lagi kan? Ya memang sih, memang betul ya. Ya jadi kami pun diskusinya nggak ada lagi gitu, yang tatap mukanya itu kan. Yang tatap mukanya ya, kita tatap mukanya memang iya. Kalau seandainya pun kami laksanakan diskusi melalui daring, dalam jaringan, kan kawan kan banyak yang di kampung, jadi susah. Jadi kadang pun mengadakan acara seperti diskusi melalui online, kadang sedikit yang aktif. Iya sih, iya benar. Jadi kan terganggu juga gitu. Itulah kami pun berinisiatif, janganlah mengganggu, maksudnya kan biar kawan-kawan yang lain nggak terganggu. Jadi tanpa disadari ini udah udah break lah gitu kan. Berarti efek sampingnya kerasa kali ya gitu ya ke dunia keorganisasian. Iya, dunia keorganisasian, terutama kalian di organisasi HMI itu sendiri gitu. Iya. Kerasa. Berarti yang dulu kenapa? Yang dulunya itu bisa bercanda-canda sama abang-abang kakak senior di kampus, sambil diskusi bersama sambil canda tawa, ada silaturahmi. Sekarang nggak ada lagi kan? Iya, udah langan gitu, udah lenggang. Iya benar, karena kan kalau kita lakukan pun daring memang ya itu tadi gitu, jadi agak susah menghubungi sana sininya kan, belum pasti lagi jaringannya yang stabil kan. Iya. Tapi gini, berarti otomatis efek samping ini ada nggak solusi terbaik buat kalian nanti ketika ini nanti sudah berakhir, ada nggak solusi organisasi ini gimana membawanya ke depan gitu? Maksudnya kan kadang kan orang menyelesaikan solusinya kan sebelum-sebelumnya, tapi ada yang menyelesaikan membuat solusinya itu kapan di situ berakhir, di situ solusinya gitu. Kalau di organisasi HMI ini gimana? Oh iya,
kalau di HM ini terutama dalam komisariat kami yang Irman tahu, untuk solusinya mungkin ya sampai pandemi ini berakhir, nah, kami akan melaksanakan namanya itu temu ramah sesama kader gitu. Berarti itu kader komisariat dakwah semuanya. Ya semuanya gitu tatap muka temu ramah biar seperti yang tadi Bang. Apalagi untuk mempereratkan kembali kan. Gitu. Berarti paling utama solusinya silaturahmi saja dulu gitu. Ya silaturahmi saja dulu. Iya betul. Terus gini, berarti kalian ini belum ada mempersiapkan apa-apa gitu? Ya belum lagi. Belum ada, berarti masih kosong ya, masih nol gitu. Oke, by the way gini, di HMI kan kita kan sebagai mahasiswa ataupun sebagai calon mahasiswa nantinya yang di pendengar podcast ini nantinya bakalan mendengar podcast kita ini. Nah, kan di dunia organisasi itu kan ada dunia kepemimpinan ya kan? Jadi dunia kepemimpinan dalam organisasi ini sangat penting untuk dilaksanakan setiap organisasi. Menurut Ilman sendiri, itu apa yang kita lakukan sebagai anggota ataupun sebagai yang sudah masuk di organisasi itu sendiri untuk belajar tentang kepemimpinan di dunia organisasi itu sendiri di masa pandemi sekarang gitu. Di masa pandemi sekarang. Oh, maksudnya dia mau beranjak. Iya betul. Beranjak masuk gitu. Maksudnya kan sebagian orang kan ada calon-calon nih, calon-calon kader atau calon-calon mahasiswa yang pengen masuk organisasi kan, bukan hanya HMI tapi semua organisasi. Kan ini kan organisasi kan membutuhkan tentang kepemimpinan. Karena kepemimpinan inilah salah satu salah satu kepala dari segala organisasi. Jadi gimana sih tipsnya agar kita, maksudnya apa sih yang kita lakukan untuk belajar tentang itu ketika nanti kita mau masuk organisasi itu tersebut ataupun ketika setelah masuk organisasi tersebut gitu? Apa persiapan kita gitu? Dengan artian biar kita itu nggak salah jalur gitu nah. Iya itu dia. Yang pertama sekali kalau menurut Irman itu sebelum kita memasuki ajang dalam pemasukan organisasi, organisasi manapun dia, yang pertama sekali itu kita sebagai anggota kader harus dulu kita lihat backgroundnya, lihat dulu profil apa itu background ya. Backgroundnya itu organisasi apa gitu. Jadi kalau kita organisasi A gitu contohnya kan, kita mau masuk ke organisasi A, kita lihat backgroundnya kayak mana gitu kan. Iya. Kita lihat kader-kadernya, apakah dia itu berhasil atau enggak. Baru kalau kita udah kenal sama kadernya itu yang situ, kita tanya bagaimana segala macam. Mungkin dia pun tidak berdusta. Tidaknya dia pun menceritakan tentang positif. Mungkin dia pun pasti menceritakan tentang negatif yang terdapat dalam organisasi itu. Tidak ada kemungkinan dia pun menceritakan semua hal-hal yang baik. Mungkin kelemahannya pun pasti dia ceritakan. Iya. Karena kan ini kan berdampak kepada calon kader gitu kan Bang kan. Takutnya kan betul. Kelemahannya. Calon anggota kader masuk ke dalam organisasi dia itu, contohnya organisasi A gitu, pasti kan merasa kecewa gitu kan. Iya sih, memang. Jadi pastilah itu sesama anggota kader itu pasti menceritakan yang sesungguh-sungguhnya itu kepada calon anggota kader yang mau masuk dalam organisasi tersebut gitu. Berarti melihat profil atau backgroundnya dulu ya sebelum memasuki organisasi tersebut, walaupun dia apa itu termasuk salah satunya HMI ya kan. Iya sih, memang itu perlu banget karena perlu dipelajari calon-calon kader nanti profil dulu, apakah mereka cocok untuk mereka atau tidak. Takutnya nanti kalau mereka masuk mereka tinggalkan kan berarti mereka sama aja mereka bohong, nggak tahu itu gitu kan. Iya. Iya benar. By the way gini, setelah kita membahas tentang itu tadi, menurut Ilman sendiri ada nggak sedikit sedikit kontribusi organisasi tersebut? Gimana ya bilangnya ya? Ini kan pemerintah kan menerapkan ke kita secara semuanya online, ya kan? Nah, ada nggak kontribusi HMI itu sendiri untuk membantu sekitar kita ini bagaimana caranya online itu tetap berjalan lancar, atau memang benar-benar
tidak menyetujui itu atau gimana? Oh ya. Itu. Apakah ada sanggahan dari kader ini itu tentang pelaksanaan proses belajar mengajar yang sekarang yang ditetapkan oleh pemerintah dalam daring ini gitu? Kadang kan gini loh, kalau seumpamanya kan ada yang nggak setuju sebagian organisasi, berarti otomatis dia tidak setuju pemerintah ya kan? Nah, sebagian organisasi ada yang setuju, berarti dia menyelesaikan ataupun membentuk sebuah pembelajaran bahwa daring ini sangat perlu di setiap organisasi untuk dipelajari gitu. Apakah memang organisasi HMI ada target seperti itu atau gimana? Ya, sampai sekarang ini Bang, dalam kami dulu kan komisariat kami, kalau memang masalah seperti itu belum ada terpikir dalam. Belum ada ya. Ya. Tapi kalau aturan pemerintah mendukung. Aturan pemerintah itu ya HMI tetap mendukung. Ya. Tetap mendukung. Berarti nggak ada tolak belakang ya. Nggak ada gitu. Nggak ada, tapi yang merasa risih bagi kawan-kawan itu sekarang itu ya tentang tentang paket lah gitu kan, tentang kuota datanya gitu kan. Iya. Itu sebenarnya yang menjadi risih bagi mereka. Memang kalau memang kita tanya secara pribadi dari anggota kami, sendiri kan menanyakan kepada kawan-kawan yang lain, memang dari jawaban mereka pribadi, memang mereka itu memang banyak yang tidak menyetujui tentang tentang kuliah online yang dilaksanakan pemerintahan ini. Iya betul. Ada tapi seperti yang abang bilang tadi, kalau memang dalam pengusutan ataupun pembentukan bagaimana itu untuk menyanggah dari peraturan pemerintah itu belum ada dibentuk dalam organisasi. Belum ada ya, berarti masih dalam ranah mendukung ya. Nah ya kalau memang dari kayak gitu, tapi kalau memang dari pandangan pribadi kawan-kawan yang lain kan, dari anggota kami sendiri, memang ya mereka jujur aja ya memang tak mendukung gitu sepenuhnya. Iya sih. Takutnya nanti kan dibentuk kayak gitu kan, dibawa apalagi dibawa atas nama organisasi kan, nggak asik juga gitu. Itu makanya belum ada terpikir dari kepengurusan gitulah contohnya gitu apa. Iya. Untuk membentuk dalam suatu orasi gitu kan. Iya betul, itu maksudnya tadi mau arah ke sana gitu. Itu mau ke sana tadi maksudnya. Iya betul. Kalau memang kan kalau di komisariat kami belum ada gitu kan bentuk orasi yang kayak gitu itu. Tapi dari melihat dari tanggapan individual dari kawan-kawan anggota kader itu memang mereka pun bersikeras untuk kayak gitu kan. Karena kan kita kan mematuhi tentang prosedur yang ada. Iya terus. Nggak mungkin lah itu kan sebagai anggota biasa gitu kan yang mau mengapakan gitu kan kita kan masih ada kepengurusan gitu. Ada pengurus. Seharusnya kan mereka dulu yang mau berhak untuk mengatur dan menjadwalkan suatu acara ataupun perencanaan tersebut gitu. Kendala. Berarti itu dia tadi ya, berarti masih ranah mendukung ya, walaupun ada beberapa anggota yang pengen melakukan orasi tapi harus melakukan prosedur yang ada ya berarti. Ya tepatnya kayak gitulah Bang. Berarti otomatis HMI masih tetap di ranah mendukung tapi tetap berhati-hati juga berarti istilahnya gitu ya. Ya. Ya ngerti. Berarti gini, otomatis organisasi HMI berarti otomatis organisasi HMI ini masih berjalan lancar saya dengar berarti dari tadi kan, karena nggak ada nampaknya membentuk apa-apa untuk melawan atau apa gitu kan, masih lancar-lancar aja gitu kan. Masih. Oke, berarti gini. Tadi kita udah banyak tema yang kita bahas. Ini berarti pertanyaan terakhir, coba sampaikan pesan kepada pendengar-pendengar podcast ini atau di orang-orang yang menyaksikan podcast ini nantinya. Coba sampaikan sedikit pesan untuk mereka yang
di ranah organisasi, bagaimana sih caranya kita tetap bersatu, tetap ranah mendukung supaya semua berjalan lancar sampai pandemi ini berakhir gitu. Dan pesan-pesan buat yang calon-calon ingin melanjut atau ingin memasuki organisasi begitu. Oke Bang. Mungkin tidak panjang lebar lagi lah Bang kan. Iya. Satu pesan ataupun kesan untuk para pendengar gitu. Mana kalau kita memang mau agar suatu organisasi itu berjalan dengan baik, dengan sebaik-baiknya dalam suatu organisasi itu, maka yang perlu kita pelajari yang pertama itu tentang komunikasi. Iya. Komunikasi kita, baik kita udah tahap senior gitu kan, tapi komunikasi terhadap junior kita haruslah baik. Jangan mengikuti junior kita. Begitu juga dengan junior, jika dia itu posisinya sebagai junior, komunikasinya kepada senior harus juga baik. Dengan artian dia itu menghormati seniornya sendiri. Karena dalam kata hormat ini banyak. Mungkin tanpa kita sadari kadang dalam kata tutur sapa kita. Kita tidak tahu dia itu senior kita, malah kita tidak memanggilnya dia itu kakak ataupun abang. Iya betul. Iya. Dalam suatu organisasi itu yang seperti ini sangatlah berarti gitu. Mungkin bahkan itu suatu kewajiban gitu lah kan. Iya, karena betul. Ini merupakan salah satu etika lah gitu kan antara adik dengan abang ataupun kakak gitu. Tapi begitu juga sebaliknya senior kepada juniornya, janganlah sikap yang keras, tapi sayangilah adik-adiknya dan teman-teman kepada adik-adiknya dan ajarkan dia. Kalau dia apa terjadi dalam kesalahan gitu kan dalam suatu prosedur dan keorganisasian itu kita jangan, dia pun tidak apa gitu kan, dia tidak menjelek-jelekan organisasi tersebut. Karena tanpa kita sadari Bang kan, jikalau dalam satu orang dalam organisasi itu berbuat yang tidak semena-mena gitu kan. Dia berbuat entah di mana gitu kan, perlakuan kayak mana gitu. Sementara orang tahu jika dia itu kader dalam satu organisasi, maka orang tahu dia itu kader organisasi apa gitu. Contohnya dia kader organisasi A gitu kan. Nah, udah jelas tentu itu orang yang memandang itu bukan lagi terhadap dia orang memandang, tetapi dalam organisasinya, oh ternyata kayak gini organisasi si A gitu kan. Iya. Ternyata orangnya gitu kan. Tanpa kita sadari itu, Bang, kan kita sendiri juga menjelekkan nama organisasi kita. Iya itu tadi, iya betul. Itu mungkin itu bagi yang sudah masuk ke dalam organisasi ranah keorganisasian dan yang mau masuk dengan artian calon kader, meskipun dia mau masuk ke dalam organisasi apa dan organisasinya bagaimana, pesan saya sebelum dia masuk menginjakkan kaki dalam suatu organisasi tersebut, dia harus memantapkan dulu. Memantapkan hati gitu ya. Memantapkan hati dulu satu. Iya. Hatinya dulu untuk menginjak kaki ke dalam suatu organisasi tersebut. Betul. Setelah itu baru dia teliti dengan baik dan cermat. Dan jangan dia melihat informasi yang tidak senonoh dalam organisasi tersebut. Betul. Banyak itu kan. Kalau seandainya dia nanti bertanya kepada seseorang, mungkin karena dia organisasi A gitu, dia bertanya tentang organisasi B. Ternyata kader ini kan organisasi A. Mungkin barangkali pasti dia itu gini itu katanya. Jangan dulu dia ambil apa, dia pertimbangkan dulu dengan narasumber ataupun pembicara yang harus dia jumpai gitu kan. Itu bisa menempatkannya nanti. Betul. Jadi dia harus memantapkan hatinya dulu untuk memasuki ke dalam suatu organisasi tersebut. Dan yang kedua, dia harus
apa namanya, dia di dalam hati itu harus bisa memanage waktunya gitu. Iya. Nah, kalau seandainya dia itu mau masuk kader, dia introspeksi dulu, dia lihat dulu ke belakang kayak mana waktu yang dia apakan. Bagaimana kesibukannya, jam segini di kemana, hari ini di kemana. Takutnya nanti kalau seandainya dia masuk ke organisasi, ke dalam suatu organisasi, dia tidak termanage, pasti dia pun apa namanya, sekedar masuk aja udah. Harus setelah habis masa pengkaderan mungkin dia nggak nongol lagi. Itu yang menjadi permasalahan sampai sekarang. Betul. Banyak sekali Bang. Anggota kader itu setelah pengkaderan yang dinampak. Setelah habis masa pengkaderan dia tidak nampak sekali pun. Itu makanya saya kaget kan, banyak setiap organisasi itu bukan organisasi yang si A, tapi organisasi lain pun kadang si B, C, D, E gitu banyak juga kayak gitu kasus gitu. Iya banyak tanpa terkecuali Bang. Walaupun dia itu ormada, walaupun dia itu memang ranahnya dalam wilayah kampus, luar kampus, semuanya rata-rata banyak kayak gitu Bang. Nah itu salah satu contohnya itu Bang. Dia itu belum memantapkan jiwanya untuk memasuki dalam suatu organisasi, dan yang kedua dia belum bisa memanage waktunya tersebut. Dia belum bisa mengkaji bagaimana dan situasinya bagaimana jika sini itu mau memasuki dalam suatu organisasi tersebut. Iya. Itu yang paling penting sekali Bang. Calon anggota kader, baik dia mau memasuki organisasi manapun, biar dia bisa menjiwai ataupun mendalami ilmu yang mau dia dapatkan dalam suatu organisasi tersebut. Contohnya betul. Dia mau mendalami ataupun menjiwai ilmu tentang kepemimpinan. Insya Allah jika dia itu udah jalankan, masuk nanti dia ke dalam organisasi tersebut, insya Allah pasti dia akan bisa mendapatkan ilmu tentang kepemimpinan tersebut. Tapi sebaliknya, kalau memang itu dia masih ragu-ragu, tidak memantapkan jiwanya, mungkin karena ada dorongan gitu kan. Ini untuk apa sekali? Mungkin karena ada dorongan dari seseorang yang mau masuk ke dalam organisasi. Ini udah apa namanya Bang? Tanpa disadari besok tak ada yaitu apa yang didapatkan organisasi itu. Iya betul. Pertanyaan sama dia, kamu masuk calon organisasi apa? Aku organisasiku A katanya. Oh iya katanya. Ternyata yang didapatkan tak ada. Tidak ada gitu ya, kosong istilahnya gitu ya. Iya, bukan organisasinya yang salah Bang, bukan orangnya yang salah, tetapi kita kembali kepada diri kita sendiri gitu Bang. Iya betul. Lumayan menginspirasi pesannya ya, walaupun panjang, tapi sepanjang ini tuh kayak semacam banyak satu pesan panjang itu, tapi ilmunya itu cuma dapat satu. Memantapkan hati dalam memasuki sesuatu dan mengutamakan komunikasi itu ya. Iya. Itu dulu yang paling penting itu. Iya lumayan bisa diterapkan sih, karena kan nanti pendengar podcast ini pun bakalan sadar sendiri siapapun itu dia nanti yang mendengar ya kan, si A maupun si B, siapapun dia gitu. Oke, by the way, terima kasih banyak untuk podcast malam kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat buat Ilman sendiri, bermanfaat buat saya juga sebagai host, dan bermanfaat buat pendengar nanti. Sampai jumpa lain kali. Semoga di lain kali kita bisa podcast bareng kali dengan tema yang lain dan lebih menginspirasi orang banyak lagi tentunya nanti di channel ini gitu. Amin. Mudah-mudahan semua lancar. Salam keluarga di sana, maksudnya kalau masih ada lagi keluarga kita di sana, salam buat mereka ya di Kota Padang. Salam juga untuk di sana ya Bang. Betul. Jadi selamat beraktivitas kembali. Semoga semua urusan yang di sana cepat selesai dan bisa balik ke kampung, dan kita bisa berlebaran nanti di sini walaupun dengan kondisi sekarang gitu ya. Iya. Amin. Oke. Makasih banyak. Sampai jumpa lain waktu. Baik Bang. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, itu dia tadi Inspiration Podcast yang cukup panjang ya episode kali ini, karena memang membahas satu tema itu nggak bisa 1 menit 2 menit gitu, memang harus butuh waktu panjang, minimal itu
30 menit. Tapi kali ini memang cukup menginspirasi buat aku karena di dunia organisasi itu satu yang aku petik pesan dari sini, utamakan komunikasi, utamakan hati. Kalau hatimu mantap dan kamu juga pengen masuk, insya Allah itu bakal masuk. Dan utamakan komunikasi jika kamu sudah berada di ranah organisasi itu, biar sesama silaturahmi itu tetap terjalin sampai ke suksesan nanti yang didapatkan gitu. Oke, sekian dulu di episode kali ini, podcast Inspiration Podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan see you di narasumber yang lebih menginspirasi lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.